Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa dan calon mahasiswa ataupun mahasiswa yang saat ini menjadi fresh graduate dan ingin melanjutkan kuliah dengan beasiswa. Hari ini kita akan berkenalan dengan tamu kita, salah satu mahasiswa yang paling berprestasi ya. Baiklah, kita beri kesempatan kepada Meli Puspitasari SS SSI ya deh. Atau Ya, SSI. SSI. SSI, tepatnya di bidang MIPA Biologi. Sebagai awardee beasiswa Fast Track BUPP Unpad 2022 yang home base berasal dari Universitas Sriwijaya. Kemudian sekarang melanjutkan S2 dan S3 di Universitas Pajajaran, tepatnya di Jatinangor ya, Kota Bandung, Sumedang. Silakan kepada Meli untuk memperkenalkan dan menyapa para mahasiswa yang saat ini masih berjuang untuk mendapatkan beasiswa dan masih mempunyai mimpi untuk sekolah. Silakan. Baik, terima kasih Pak Adan. Jadi, perkenalkan nama saya Meli Puspitasari. Biasanya dipanggil Melpus. Maaf, suaranya jelas nggak ya? Oke, oke, jelas. Ya. Jadi, saya memang alumni dari Universitas Sriwijaya. Waktu itu berkuliah di jurusan biologi, Fakultas MIPA, dan sebagai lulusan terbaik pada tahun 2022 dengan mendapatkan 2 predikat, yaitu cum laude dan juga lulusan tercepat. Dan pada saat S1 pun saya memang sebenarnya sudah memfokuskan karir saya untuk menjadi dosen atau untuk lanjut sekolah. Sehingga saya aktif mengikuti perlombaan yang nantinya akan dijadikan sebagai nilai atau capaian-capaian prestasi yang nanti berguna untuk di CV. Nah, kalau kita lihat di layar, ini merupakan prestasi-prestasi yang telah saya raih pada saat saya bersekolah atau pada saat saya S1 ya di biologi FMIPA Unsri. Nah, singkat saja, lanjut Pak ke slide ketiga ya. Ini adalah poin pembahasan kita. Selanjutnya. Ini sudah jalan, sudah kelihatan? Belum slide. Mungkin masih loading ya. Mungkin ini untuk mengawalin saat ini kan Meli melanjutkan beasiswa tuh di S2 dan S3. Mungkin bisa diceritakan perjuangan bagaimana sih Ya, susahnya baik. mendapat beasiswa kemudian Baik, jadi bagaimana? memang banyak yang masih belum tahu tentang beasiswa ini. Jadi beasiswa ini kalau di Unpad itu disebut dengan BUPP atau Beasiswa Unggulan Pasca Sarjana Pajajaran. Nah, ini merupakan beasiswa fast track dari magister ke doktor. Seperti kita ketahui, fast track itu artinya adalah percepatan. Jadi, beasiswa ini merupakan beasiswa untuk menciptakan mahasiswa berkualifikasi doktor dengan masa studi yang dipercepat. Kalau misalnya kita secara basic, maksudnya kita tahu secara umum ya, mahasiswa magister itu atau S2 itu kan masa studinya selama 2 tahun ya Pak. Iya, ya. Dan juga kalau doktor itu selama 3 4 tahun tahun. ya, 3 tahun. Ya, 3 tahun. Nah, tetapi kalau misalnya melalui beasiswa ini atau beasiswa fast track ini, maka masa studi dari magister ke doktoral atau S2 ke S3 itu dipercepat menjadi 4 tahun. Jadi masa studinya dipercepat, itu yang pertama. Nah, beasiswa ini sebenarnya ada di beberapa universitas juga, bahkan ada juga kalau kita tahu beasiswa PMDSU. Nah, beasiswa fast track ini sama, mirip sama PMDSU, cuman bedanya ini khusus atau internal ke Universitas Pajajaran atau UNPAD. Dan ketika kita sudah tahu tujuannya bahwa ini menciptakan mahasiswa berkualifikasi doktor dengan masa studi yang dipercepat, tentu saja ada tujuan lain kan, atau tujuan utamanya. Nah, tujuannya tentu saja menciptakan mahasiswa yang berbasis research student dengan menciptakan publikasi-publikasi, riset-riset atau luaran-luaran yang nantinya akan menjadi pemecah masalah-masalah di Indonesia gitu. Seperti misalnya saya kan lulus di S2 S3 Teknologi Agroindustri FTIP atau
atau FTIP di Fakultas Pertanian, Teknik Ilmu Pertanian. Nah, sehingga nanti diharapkan ke depannya itu bisa mengatasi masalah-masalah baik di Indonesia maupun bersifat global tentang ranah pendidikan di pertanian. Oke, oke. Kalau untuk Lanjut ya. kalau untuk syarat TOEFL dan apa ya syarat-syarat lain seperti apa ya kalau untuk mendaftar di beasiswa BUPP? Mau ulangi? Kalau untuk TOEFL mungkin ada minimal TOEFL dan apa ya TKDA Oh, biasanya. ya benar sekali. Jadi kita bakal masuk ke persyaratan ya. Persyaratan atau requirement yang dibutuhkan untuk menjadi mahasiswa yang eligible daftar di beasiswa ini. Tentu saja beasiswa ini sulit untuk di apa ya untuk lulus lah, sulit lah, seperti beasiswa LPDP dan lain-lain. Tapi kita harus coba dulu karena kita nggak tahu kita berhasil atau gagal kan kalau kita belum mencoba. Jadi kalau misalnya mau lebih banyak secara detail dari beasiswa ini, boleh dibuka Google, Pak. Oh, sudah ini ada di Smooth Unpad. Nah, itu diklik saja di Google BUPP SMUB. Nanti bakal keluar website SUMP dari Universitas Pajajaran. Nah, di website tersebut itu telah tertulis ya beberapa syarat-syaratan seperti ada sertifikat bahasa Inggris, tentu saja ini yang paling utama. Tapi pada waktu itu saya apply pakai IELTS karena memang saya ada IELTS overall basic. Tapi juga kalau nggak salah di websitenya juga bisa pakai TOEFL. Selain itu juga ada TPA, sertifikat TPA, lalu ada surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini dia ada dua. Yang pertama dari dosen pembimbing kita di S1. Yang kedua itu ada spesifik jabatannya gitu. Kalau saya kemarin pakai yang dekan, saya minta di dekan saya untuk membuatkan saya surat rekomendasi dari beliau. Nah, selain itu juga ada surat pernyataan, kayak misalnya surat pernyataan kita bersedia menjalani beasiswa ini selama 4 tahun, dan juga ada beberapa syarat lain juga ya, seperti itu. Dan kalau misalnya ditanya apakah semua universitas bisa mendaftar, saya kalau untuk swasta itu saya kurang tahu apakah bisa, tapi di web tersebut telah tercantum bahwa universitas sebelumnya yang bisa daftar itu atau dari S1 ya, yang bisa daftar itu yang sudah terakreditasi dari BAN PT. Mungkin nanti Bapak bisa jelaskan ya apakah swasta termasuk atau gimana di situ. Baik, jadi kalau dilihat dari persyaratan secara umum mungkin swasta juga bisa ya kalau lihat dari persyaratannya. Cuma saya rasa saya dulu pernah Mel di 2018 ya, saya pernah mendaftar di beasiswa PMSDU, sempat lolos tapi apa ya, sayanya juga lambat merespon gitu. Dan waktu itu saya sudah lulus duluan di UNJ. Harusnya mungkin saya ikut sekolah fast track juga dulu ngambil di Teknik Penerbangan ITB. Dulu Pak Adan itu kan basicnya pendidikan. Kemudian Pak Adan mendaftar di Teknik Murni pada waktu itu di Teknik Penerbangan ITB. Dan sepertinya setelah Pak Adan cek beberapa teman yang lulus bahwa untuk beasiswa fast track kayak PMSDU atau sejenis BUPP kalau di Unpad itu sangat apa ya berpeluang untuk lompat jurusan atau lompat program studi. Artinya kalau ngelompat program studi artinya ada ilmu yang unik dari si calon anak S1 ini untuk menjadi seorang dokter. Tapi banyak juga yang teman Pak Adan yang mungkin S1-nya teknik, kemudian S2, S3 ke teknik lagi juga banyak. Tapi Bapak banyak melihat banyak teman-teman yang lintas ilmu dalam tanda kutip ya. Beda dengan beasiswa lain. Kalau beasiswa lain kadang-kadang tidak diluluskan ini untuk yang lintas ilmu. Kalau Meli sendiri status sekarang apakah lintas ilmu dalam tanda kutip lintas jurusan dan kalau pandangan Meli seperti yang Pak Adan bilang tadi itu seperti apa ya? Ya, benar sekali Pak. Kalau misalnya mau lihat dari background jurusan saya, sebenarnya saya lintas jurusan. Saya kan dari S1 Biologi MIPA, tapi saya dapat S2, S3-nya di Fakultas Teknologi
ilmu pertanian di jurusan teknologi agroindustri. Itu kan sudah sebenarnya dua ranah yang berbeda ya, saya dua beda jurusan. Namun hal yang penting dari fast track ini adalah kesamaan dari topik riset. Jadi walaupun kita beda jurusan, misalnya tadi kayak Pak Adan tadi kan dari pendidikan teknik mesin misalnya ke jurusan lain, itu selama dia memiliki satu topik riset atau bahasan yang sama dengan skripsi dia sebelumnya, dengan topik riset dia untuk S2, S3, itu sebenarnya nggak masalah. Tetap bisa, karena kan memang kita basicnya adalah research student ya, jadi yang paling penting itu risetnya apakah sama atau tidak. Nah, kalau saya sama sama promotor saya ini, kami memiliki kesamaan dari topik riset yang akan kami teliti, seperti itu. Dan juga memiliki kesamaan background. Jadi waktu pada saat saya S1 biology, saya itu juga belajar di mikrobiologi. Riset saya juga pas S1 itu tentang biologi molekuler, bioteknologi, di mana itu masih linear dan satu bidang sama riset yang ditawarkan oleh calon promotor saya. Sehingga pada saat itu saya berani apply atau berani mencoba beasiswa ini karena memang ada satu titik yang sama, dan titik itulah nanti bakal dijalani ketika S2 dan S3. Dan juga selain itu, yang paling penting di sini itu adalah menghubungi calon promotor via email. Benar sekali tadi kan, kalau pengalaman Pak Adan kan dia sebenarnya udah diterima, tapi lupa melihat email atau menanggapi email tersebut. Nah, ini sebenarnya pembeda dari daftar beasiswa S1 dan S2. Kalau misalnya kita S1 kan kita daftar beasiswanya dulu, tanpa misalnya harus connect email promotor atau email dosen dan lain-lain kan. Tapi kalau S2 ini kita, apalagi fast track, menurut saya yang paling penting itu adalah mengetahui dulu siapa calon promotor kita, apa topik yang dia bahas, bagaimana riset yang telah dia lakukan gitu. Jadi kita tuh ada titik temunya, ada persamaannya, dan persamaan inilah yang nantinya bakal kita olah di namanya study plan. Atau bisa juga di statement of purpose, kayak misalnya kita buat esai. Nah, buat esai tersebut yang nantinya kita bahas juga penelitian yang ditawarkan calon promotor kita, dengan menambahkan seperti reference internasional, atau seperti kita paper review lah, intinya kita bikin backgroundnya juga, atau kalau lebih bagusnya bikin metodologinya yang paling ampuh yang mana gitu. Jadi memperlihatkan bahwa kita ini sudah mencari tahu gitu kesannya. Sudah, anak ini telah mencari tahu tentang riset saya gitu. Bahkan kita kayak sudah selangkah lebih maju, kita buat proposalnya dan kita kirimkan ke email calon promotor kita. Nah, lalu pertanyaannya, gimanakah kita mengetahui yang pertama judul riset promotor kita dan juga email atau kontak person kan dari email kita. Nah, ini semuanya ada di website beasiswa tersebut. Jadi kalau misalnya kita cek lagi, kembali lagi di awal, yaitu membuka website dari BUPP ini di Universitas Padjadjaran, itu sudah lengkap semuanya, Pak. Ada calon promotor, ada nama calon promotornya, ada juga topik risetnya, ada juga kontak personnya atau emailnya, ada juga tentang abstraknya. Jadi inilah langkah awal untuk daftar beasiswa fast track. Jadi dicari tahu dulu nih calon promotornya, dicari tahu dulu nih risetnya tentang apa, apakah sama dengan kita, apakah ada satu jurusan kayak apa, ada satu topik riset kayak yang sama dengan kita. Baru nanti kita buatlah satu proposal ya, satu research plan atau study plan. Baru kita email ke calon promotor kita. Dan juga jangan lupa untuk mencantumkan atau melampirkan CV, melampirkan proposal kita tadi, dan juga ketersediaan beliau apakah menerima kita sebagai mahasiswa calon promotornya. Maksudnya mahasiswa bimbingan di bawah calon promotor. Nah, setelah mendapatkan email balasan, seperti yang Pak Adan dapat juga tadi, barulah kita mendaftar beasiswa tersebut. Kalau saya alurnya gitu, jadi saya nggak daftar dulu, baru email promotor, itu enggak. Jadi saya email promotor dulu, beliau telah memberikan saya respon yang positif atau seperti kayak menerima saya sebagai mahasiswanya dan menerima proposal saya, barulah saya mendaftar secara website gitu, secara dokumen gitu. Jelas, Pak? Apakah jelas? Baik. Jadi itu sangat penting ya bagi para mahasiswa baik politeknik ataupun mahasiswa lain yang saat ini
S1 tapi punya mimpi nih untuk kuliah S3 dalam waktu 4 tahun. Nah, mereka harus mempersiapkan apa-apa yang sudah dijelaskan oleh Meli tadi. Secara umum kalau Pak Adan tangkep, jadi apa ya, calon calon yang mau mendaftar beasiswa BUPP atau sejenis PMSDU memang harus mempunyai basic prestasi terkait dengan riset dan kegiatan-kegiatan organisasi lainnya. Jadi apabila kita memang kaku hanya kuliah untuk mengejar IPK, kadang-kadang promotor dalam tanda kutip nggak terlalu tertarik ya. Karena apabila kita memang hanya fokus ke akademik, kadang-kadang kita tidak mempunyai nilai plus dari pesaing-pesaing lain. Karena setahu saya, untuk beasiswa fast track dan sejenisnya, biasanya saingan yang banyak. Dan saingan banyak itu kan berasal dari mahasiswa bimbingan promotor tersebut. Karena kadang-kadang ya dosen pasti punya lah mahasiswa dia sendiri yang dari kampus dia sendiri. Sehingga yang harus kita kalahkan, ya mungkin kita banyak bersaing dalam tanda kutip ya. Artinya kita memang harus berbeda dari yang lain. Mungkin itu ya kalau disimpulkan dari sisi apa yang harus kita persiapkan. Kalau untuk komponen, kan banyak banyak biasanya anak-anak milenial zaman sekarang kalau beasiswa itu lihatnya apa dulu sih yang didapat, kan kadang-kadang gitu. Beda Oh, dengan zaman-zaman kami dulu ya. Kalau zaman saya dulu nggak ada kalimat uang apa yang didapat, tapi berangkat dulu. Nah, itu kan zaman-zaman dulu. Tapi sekarang banyak orang-orang tuh tanya apa sih beasiswa ini dapatnya apa sih? Nah, kalau menurut Meli dan sepengetahuan Meli, apa sih yang didapatkan dari beasiswa ini? Dana-dana apa saja dan komponennya sekilas apa saja sih? ya baik Pak. Jadi sebenarnya ini yang poin penting juga ya tentang apa aja yang didapatkan, apalagi perihal di keuangannya. Ini menurut saya ini sangat-sangat membanggakan sekali kalau sudah dapat beasiswa ini, di mana kita sudah mendapatkan 3 komponen keuangan atau 3 komponen dari sisi keuangan lah, finansialnya. Yang pertama itu adalah UKT atau kita sebut dengan tuition cost. Tuition cost. Nah, tuition cost ini telah dibayarkan gitu. Jadi kayak kalau udah diterima beasiswa ini, kita udah nggak perlu mikir-mikir UKT lagi, karena UKT-nya sudah terpotong, udah dibayarin gitu dari pihak universitasnya. Yang pertama UKT, dan yang kedua itu adalah uang research atau uang penelitian, di mana dibayarkan sekitar 30 juta per tahun. Dan ini pun di luar program sandwich. Jadi di BUPP ini atau beasiswa Pastrek ini ya yang di Unpad, kita tuh ada juga program sandwich. Program sandwich ini adalah program beberapa semester gitu belajar di luar negeri. Nah, ada juga programnya seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita ada mimpi ke luar negeri itu, jangan menyerah karena di beberapa beasiswa Pastrek itu malah menyediakan juga beberapa semester untuk belajar ke luar negeri. Jadi ya tujuannya tentu saja untuk riset, untuk melakukan penelitian-penelitian yang tentunya lebih advance atau lebih mendalam untuk di luar negeri kan. Dan yang ketiga ini adalah biaya yang paling penting menurut saya adalah biaya bulanan. Jadi jangan takut kalau misalnya bakal, aduh gimana nih nanti aku dapat beasiswa ini aku nggak bisa kurang lah biaya bulanan, inilah itulah. Enggak, jadi kita dapat juga biaya bulanan. Jadi kayak apa ya, udah dapat semuanya gitu. Biaya bulanannya itu sebesar 2,5 juta per bulan. Oke. Dari tiga komponen ini kita dapat semuanya ketika kita sudah lulus atau sudah sebagai mahasiswa yang mendapatkan beasiswa BUPP ini. Sehingga menurut saya ini kesempatan yang sangat bagus ya bagi mahasiswa yang ingin lanjut sekolah tapi terkendala biaya nih. Nah, dan ini benar-benar harus dipersiapkan karena benar kalau misalnya kita berbicara tentang prestasi tadi, sebenarnya perlombaan tersebut itu tuh bakal membentuk skill. Nah, skill ini yang akan kita coba deskripsikan di esai atau di CV. Nah, inilah sebagai nilai jual kita sebagai mahasiswa. Jadi kan beasiswa Pastrek ini beasiswa yang sulit, yang kayak calon promotor banyak saingannya gitu, mau masuk yang mana ya. Tapi bahkan saya juga mungkin banyak juga nih yang mau daftar beasiswa ini, tapi yang lulus misalnya saya, pasti kan ada kualifikasi apa sih yang bisa menjadikan saya lulus. Oh, mungkin dari segi prestasi, oh mungkin dari segi skillsnya, atau mungkin dari segi pengalaman risetnya gitu. Jadi memang harus dipersiapkan. Dan untuk adik-adik misalnya dia masih mahasiswa awal ya, itu
harus rajin-rajin juga nih ikut lomba, membangun relasi. Karena hal inilah yang bakal kita bangun nanti untuk daftar beasiswa. Baik, terima kasih. Berarti sangat jelas ya. Jadi untuk langkah secara umum bagi calon yang mau mendaftar mungkin tahun depan ya ini dibuka ya. Berarti yang pertama adalah mempersiapkan berkas, mulai dari TOEFL, TKDA, kemudian sudah baca-baca nih intip-intip apa sih penelitian dosen promotornya, kemudian nanti mengajukan berkas atau seleksi tertulis, kemudian juga ada wawancara ya. Meli ya benar ada wawancara nanti. Baik, setelah wawancara kemudian Iya baru benar Pak. kemudian baru dinyatakan Ya, lulus. jadi Mm-mm. menjelaskan. Jadi ketika kita sudah tahap lulus dokumen ya atau disebut dengan lolos administrasi, itu kita kalau yang lulus itu bakal dihubungi untuk wawancara. Nah, ada wawancara di sini juga mungkin nanti kita bahas part 2 aja ya Pak, biar tunggu rame ya. Nah, jadi wawancara ini bakal ada lagi penjelasannya nih. Tapi yang pasti ada tahap wawancaranya, baru nanti pengumuman untuk kelulusan. Baik, mungkin kalau Meli sendiri berapa kali gagal beasiswa dan mungkin apa sih motivasi untuk para pencari beasiswa atau pejuang beasiswa ya disebut ya? Dan bagaimana sih mereka menyikapin kegagalan dan bisa bangkit hingga mereka bisa apa ya, mendapatkan beasiswa yang mungkin memang rezeki dan memang layak untuk mereka itu seperti apa kalau pandangannya? Ya, benar sekali Pak. Sebenarnya kalau dihitung dari masa saya lulus ya, atau wisuda, itu saya udah 5 bulan dari wisuda S1. Nah, selama 5 bulan ini, saya tuh nggak ada istirahat. Maksudnya saya mempersiapkan dokumen-dokumen, mempersiapkan kayak TOEFL, IELTS, dan lain-lain untuk daftar beasiswa. Sebenarnya untuk lanjut sekolah itu dan mendapatkan beasiswa itu kan tergantung orangnya ya, atau tergantung tujuan kita. Nah, kalau saya kan memang mau menjadi dosen, mengikuti kakak saya gitu, Pak Adahan Effendi. Jadi saya itu memang pingin banget lanjut sekolah. Tapi kalau dari sisi ekonomi, keluarga saya atau orang tua saya itu nggak bisa gitu mendukung saya untuk sampai S3 ataupun sampai S2 gitu. Sehingga saya mencobalah mendaftar beasiswa. Dan tujuan utama saya itu sebenarnya beasiswa luar negeri. Saya pernah mengikuti 6 beasiswa ya. Yang pertama itu AAS, Australia, GKS, Korea, Max Jepang, sama beasiswa kayak CIMB ASEAN dan juga beasiswa lain-lain gitu. Yang basicnya memang di luar negeri. Saya juga belajar IELTS, TOEFL, SI dan lain-lain itu tanpa les. Saya kalau misalnya dibandingin sama yang lain itu mungkin usaha saya itu udah benar-benar mati-matian gitu. Udah tes TPA berapa kali juga. Jadi kayak kelulusan ini tuh menjadi satu hal yang sangat membanggakan dari semua kegagalan yang terjadi. 5 bulan ini aja saya sudah gagal 6 beasiswa. Ini pun yang luar negeri ya. Ya, yang luar negeri. Saya juga kemarin juga tes yang dalam negeri. Saya juga tes UI. Alhamdulillah UI juga lulus, tapi kan nggak jadi ambil yang UI S2. Saya ngambil 4. Nah, di sini saya mau kasih tahu, kalau kita sebut itu sebagai scholarship fighter, bahwa nggak ada yang mudah dan nggak ada juga yang sekali apply langsung lulus, itu jarang gitu. Dan kalau misalnya kita mengalami fase kegagalan, dan that's fine gitu. Itu tuh sebenarnya proses gagal itu adalah proses yang normal dan proses yang memang bahkan yang ada possibility-nya atau ada kemungkinan bakal gagal. Semua orang itu ada kemungkinan gagalnya. Nggak ada yang bakal 100% lulus, itu nggak ada. Jadi yang harus kita lakukan itu emang mencoba. Karena menjadi manusia itu cuma bisa mencoba saja, Pak. Kita nggak bakal tahu berekspektasi apa yang bakal terjadi. Bahkan besok pun kita tidak tahu kan apakah ini gimana, apakah besoknya lulus atau enggak. Tapi yang satu hal yang pasti itu adalah kita diberi kesempatan untuk mencoba. Sehingga pesan saya untuk adik-adik atau teman-teman yang mau apply beasiswa itu di apa ya, coba aja gitu. Walaupun kita ada kemungkinan gagal, tapi dicoba aja. Karena kalau kita mencoba bakal dapat dua kemungkinan. Yang pertama kita berhasil, yang kedua kita gagal. Tapi kalau misalnya kita tidak mencoba, itu udah pasti gagal. Udah cuma dapat satu jawaban aja gitu. Jadi dicoba,
tentu saja dicoba ini harus dipersiapkan juga ya. Jadi dipersiapkan dari sisi dokumen, dari sisi mental, dari sisi kayak misalnya persyaratan-persyaratan tersebut, dan juga dari sisi keuangan. Nah, menurut saya kalau mau apply beasiswa itu kita harus ada modal awal dulu nih Pak. Jadi kalau saya dulu mensiasatinya ya, saya dulu ngajar. Jadi selama 5 bulan saya di wisuda itu saya ngajar guru, jadi guru private nih, jadi guru privat. Saya ngajar kemana-mana gitu, sampai dari pagi sampai sore, sampai malam saya ngajar. Terus saya ikut-ikut lomba juga. Nah tujuannya apa sih? Selain kita dapat skill juga, kayak skill mengajar dan juga skill lomba-lomba tersebut, kita juga dapat mengumpulkan uangnya gitu. Kan lumayan ya, uangnya itu disimpan untuk nanti misalnya tes IELTS, atau enggak tes TPA, atau enggak daftar beasiswa. Nah bahkan biaya pendaftaran beasiswa BUPP ini pun kalau nggak salah 600.000 ya, 600.000 atau 800.000 saya lupa, tapi juga bayar gitu. Jadi kayaknya kalau mau daftar beasiswa dan jadi scholarship factor itu harus benar-benar terjun. Jangan setengah-setengah, jangan kayak misalnya, aduh mau ikut nih tapi nggak mau nih mempersiapkan. Nah jangan. Jadi kalau mau lanjut sekolah dengan beasiswa itu harus dipersiapkan secara matang. Karena apa? Karena banyak juga yang mau daftar gitu. Jadi bukan 1-2 orang, tapi bisa ribuan atau bahkan ratusan orang gitu kan. Jadi benar-benar dipersiapkan. Kalaupun masalah ekonomi menjadi masalah utama kayak saya seperti itu, kita bisa kok ngejarnya dengan cara kita jadi ngajar privat, atau beberapa teman saya itu Pak, dia kerja dulu kalau nggak salah. Ada yang kerja dulu gitu untuk ngumpulin uang kan, ada yang kerja sampingan atau jadi freelance dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita mau itu banyak jalan, kalau kita mau banyak cara, sehingga ketika kita lulus beasiswa ini kita bakal tahu nih arti, oh gini ya gitu berjuang, oh gini rasanya bangga karena udah dapet apa yang diusahakan gitu. Sehingga dicoba dulu, diusahakan dulu, banyak-banyak doa, banyak-banyak belajar. Karena kalaupun cuma belajar juga tetap gak bisa, harus tetap doa. Doa dari orang tua, doa dari diri kita sendiri, doa dari orang-orang yang baik sama kita gitu. Itulah kenapa kalau mau mencapai sesuatu itu, terutama beasiswa juga harus dilihat dari beberapa sisi. Tidak cuman kalau misalnya cuma bilang, oh anak ini pinter ya, bisa masuk beasiswa. Enggak. Beasiswa itu kalau dari kakak saya yang bilang, Kak Adan itu, dia bilang beasiswa itu untuk orang yang gigi. Jadi untuk orang yang memang tidak mudah menyerah gitu. Kalau untuk orang pinter aja mungkin banyak ya di dunia ini. Tapi kalau untuk orang yang pinter dan dia tidak mudah menyerah, walaupun dia gagal itu sedikit gitu. Jadi jangan pernah menyerah, apapun jenis kesulitannya itu bisa teratasi. Baik itu dari segi uang, dari segi kesempatan, dan lain-lain. Itu, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin sekian ya wawancara kita pada hari ini. Jangan dikasih semua biar nanti ada part 2 tentang wawancara dan Ya, bagaimana sih kehidupan di Jatinangor gitu ya. Mungkin ya boleh. terima kasih atas kehadiran Meli untuk memotivasi apa ya para mahasiswa, kemudian para pejuang beasiswa agar meraih mimpinya mendapatkan posisi terbaik kemudian melanjutkan studi sampai ke jenjang doktoral. Terima kasih Meli. Silakan ucapkan terima Ya, kasih dan selamat tinggal ya kepada para mahasiswa atau calon mahasiswa. Baik, terima kasih semuanya. Mari kita sama-sama tutup dengan mengucapkan hamdalah. Amin. Baik, sehat-sehat di sana untuk Meli, kemudian salam untuk dosen dan para teman-teman di Unpad. Kita sama-sama tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.